Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang penyerbukan dan pembuahan. Perhatikan tayangan berikut ini. Penyerbukan atau disebut juga persarian atau polinasi. Dari gambar berikut, perhatikan, penyerbukan adalah kalau kita perhatikan gambar di samping, ada gambar seekor lebah dan sekuntum bunga. Apa yang disebut dengan persarian atau penyerbukan? Perhatikan, penyerbukan adalah peristiwa menempelnya serbuk sari atau polen pada kepala putik. Maka penyerbukan disebut juga dengan istilah persarian atau polinasi. Kita lanjutkan. Penyerbukan atau persarian atau polinasi itu ada beberapa macam. Pembagian yang pertama, macam-macam penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya. Perhatikan gambar berikut. Apa yang tampak pada gambar? Seperti yang kita ketahui, di lingkungan sekitar kita, di sawah-sawah sekitar rumah kalian, terdapat tanaman seperti yang tampak pada gambar. Tanaman tersebut melakukan penyerbukan. Penyerbukan itu disebut dengan anemogami. Apa yang dimaksud dengan anemogami? Perhatikan layar berikut. Di anemogami adalah penyerbukan pada tumbuhan yang dibantu oleh angin. Tentunya dalam penyerbukan melibatkan bunga jantan dan bunga betina. Pada tanaman jagung, bunga jantan itu terletak pada bagian atas atau yang disebut dengan malai. Sedangkan yang kita sebut sehari-hari, jantannya atau jagung yang masih muda itu merupakan bunga betina. Maka jatuhnya serbuk sari dari bunga jantan ke bunga betina pada kepala putik bunga betina, pada jantannya itu dibantu oleh angin. Jadi disebut dengan anemogami. Selain pada jagung, maka ada banyak jenis tumbuhan lainnya yang melakukan penyerbukan dibantu oleh angin. Contohnya adalah padi, rumput-rumputan, rumput ilalang, dan rumput teki misalnya, dan masih banyak jenis rumput yang lain. Kita lanjutkan yang berikutnya. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin adalah: yang pertama, bunga berukuran kecil. Jumlah bunga banyak dan ringan. Yang ketiga, tidak menghasilkan nektar atau madu. Perhatikan berikutnya, entomogami. Perhatikan gambar berikut. Apa yang tampak pada gambar? Sekuntum bunga berwarna kuning, kemudian ada lebah menempel pada bunga tersebut. Apa yang kamu pikirkan? Penyerbukan entomogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Ciri-cirinya: bunga bermahkota indah, berwarna-warni, menghasilkan nektar atau madu, berbau atau beraroma. Contohnya tentu banyak sekali.
sekarang kita lanjutkan ke penyerbukan berikutnya, yaitu ornitogami. Perhatikan gambar di samping. Pada tayangan berikut ada gambar burung dan ada gambar bunga. Jadi ornitogami itu penyerbukan yang dibantu oleh burung. Ciri-cirinya bunga menghasilkan nektar yang banyak. Bunganya biasanya berwarna merah, cerah, tidak berbau, berukuran besar. Mengapa berukuran besar? Supaya mudah untuk menyangga burung atau memudahkan burung dalam mengambil madu. Kemudian biasanya berbentuk terompet bunganya, contohnya bunga pisang. Kita lanjutkan, Chiropterogami. Perhatikan gambar berikut. Apa yang tampak pada gambar? Seekor kelelawar sedang hinggap di bunga. Jadi Chiropterogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, menghasilkan nektar, warna bunga menarik, menghasilkan bau. Biasanya bunga tersebut mekar pada malam hari. Contohnya adalah bunga kaktus. Berikutnya, antropogami. Perhatikan gambar berikut. Bunga apakah itu? Nah, bunganya cantik. Contohnya adalah bunga anggrek. Antropogami. Kalau kita lihat dari gambar ada tangan manusia yang sedang menyentuh, maka penyerbukan itu sebenarnya dibantu oleh manusia. Ciri-cirinya biasanya bunga berumah dua, artinya bunga jantan dan bunga betina terpisah, sehingga serbuk sari sulit bertemu dengan butik. Contohnya bunga anggrek, vanili, dan salak. Sebelum kita melanjutkan ke evaluasi, adakah yang masih bingung? Bisa kalian pelajari lagi pada buku paket kelas 9. Nah, sekarang perhatikan pertanyaan berikut. Yang pertama, perhatikan gambar. Pertanyaannya, sebutkan jenis perantara pada penyerbukan tersebut. Yang kedua, deskripsikan ciri-ciri bunga tersebut. Berikutnya, perhatikan ciri-ciri pada tabel berikut. Pertanyaannya, penyerbukan pada bunga dengan ciri-ciri tersebut dibantu oleh apa? Yang pertama ada angin, B. serangga, C. kelelawar, D. manusia. Nah, tugas yang harus kalian kerjakan di rumah, ayo kita lakukan pada aktivitas 2.3 menginvestigasi cara penyerbukan bunga pada buku paket halaman 66 dengan alat dan bahan yang ada di rumah. Kemudian jenis tanaman pun juga menyesuaikan yang ada di rumah. Sekian untuk pertemuan hari ini. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Semoga bermanfaat.